Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syubbanul yawm rijalul wad al-hadis atau kama qala amma ba'du. Yang saya hormati para pelajar yang hadir pada kesempatan malam ini, juga hadir mahasiswa bergabung malam ini di acara ngopi bareng Cak Kudi, ngopi ngobrol pintar. Di episode yang kedua saya akan mencoba menyampaikan tentang motivasi. Dalam hidup ini seseorang sangat membutuhkan motivasi, baik motivasi secara internal ataupun motivasi secara eksternal. Yang terpenting adalah bagaimana kita itu menumbuhkan motivasi dalam diri kita. Berarti ini merupakan motivasi secara internal. Menjadi sosok manusia yang sempurna, menjadi sosok manusia yang bisa bermanfaat kepada manusia yang lain, yang di dalam hadis disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, itu tidak semudah yang kita pikirkan. Butuh proses yang sangat panjang, butuh, katakanlah dalam bahasanya biologi itu, metamorfose yang panjang untuk kemudian menjadi manusia yang sempurna. Malam hari ini saya akan memberikan gambaran bagaimana menjadi manusia yang betul-betul berguna, bagaimana menjadi manusia yang betul-betul bermanfaat kepada orang lain. Artinya apa? Sebelum kita memiliki prestasi sebagai manusia yang berguna, kita harus melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah memproses diri menjadi yang terbaik, memproses diri menjadi insan yang baik. Malam hari ini saya memberikan suatu pandangan, suatu contoh, gambaran seekor kupu-kupu. Perlu kita kaji. Ada makna filosofi di dalamnya yang sangat luar biasa. Menjadi seekor kupu-kupu itu tidak kemudian induk bertelur langsung kemudian jadi kupu-kupu, tidak. Induk itu bertelur kemudian berproses menjadi ulat. Dari ulat itu menjadi kepompong. Dari kepompong itu menjadi kupu-kupu. Kalau proses itu berhasil, kita bisa mengambil pelajaran dari metamorfos dari telur, ulat, kepompong menjadi kupu-kupu. Di sana melalui proses yang lama, proses berhari-hari. Dari telur, kemudian ulat, kepompong, kupu-kupu. Manusia juga begitu. Untuk menjadi manusia yang sempurna harus melalui beberapa proses. Kita mulai dari kecil dididik oleh orang tua kita, disekolahkan oleh orang tua kita, kemudian beberapa pengalaman juga harus kita tempuh sebagai bentuk
proses kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berguna. Final resultnya di sana. Tujuan manusia hidup itu memang untuk mengabdi. Di sanalah kita bisa mengambil contoh. Kalau orang Madura itu memberikan gambaran ketika suatu rumah itu dihinggapi oleh kupu-kupu, maka orang Madura memberikan makna sebentar lagi kita akan mendapatkan rezeki, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu. Menurut ajaran agama Islam itu, tamu itu adalah rezeki buat kita. Manusia ketika berproses dan prosesnya benar, dan juga nanti pada akhirnya menjadi manusia yang dianggap oleh orang lain menjadi orang yang sempurna, yang kembali kepada hadis yang barusan, khairun nas anfa'uhum linnas, maka proses metamorfos dari bayi hingga dewasa menjadi manusia yang sempurna itu berarti berhasil. Kembali lagi kepada materi kita tentang motivasi, apa yang kita bisa ambil di sana? Kita harus melalui berapa proses dengan tekun, sabar, dan terus termotivasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap semangat menjalani proses sehingga betul-betul menjadi manusia yang berguna pada manusia yang lainnya. Oleh karenanya kita di sini pelajar mahasiswa sama-sama melalui proses untuk menjadi insan, menjadi manusia yang bermanfaat. Karena sebetulnya yang sering kita katakan ingin menjadi orang yang sukses, saya punya cita-cita ingin menjadi orang yang bermanfaat, orang yang sukses. Sukses itu pada hakikatnya bukan karena semua cita-cita yang kita inginkan itu tercapai. Menurut saya sukses itu adalah semua cita-cita tercapai dan bermanfaat kepada orang lain. Itu baru dikatakan sukses. Kalau hanya sebatas sukses untuk pribadinya sendiri, menurut saya itu belum sukses yang sebenarnya, walaupun itu dianggap sukses menurut kita sendiri. Oleh karenanya, ayo kita tetap semangat melakukan proses meraih cita-cita khairun nas anfa'uhum linnas, cita-cita mulia, cita-cita yang diharapkan memang oleh Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa semua mendapatkan syafaat beliau. Amin. Kemudian juga kita adalah generasi masa depan. Generasi masa depan, pelajar-pelajar hari ini adalah generasi masa depan. Ya tentunya untuk meraih sebuah kesuksesan. Syabbanul yaum raja'ul ghad. Student today, leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah generasi masa depan. Di tangan kalian, bangsa, agama akan meraih kesuksesan jika kita melakukan proses mulai hari ini, proses yang baik dan benar. Sehingga nantinya akan memperbaiki kekurangan-kekurangan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan bangsa secara global, bangsa atau bangsa secara universal, bagaimana untuk menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi bangsa yang baik, sehingga bangsa ini punya masa depan yang baik ketika pelajar hari ini itu baik. Karena memang generasi masa depan itu memang ada di tangan pemuda. Kita harus tetap semangat menjalankan proses pendidikan, proses pengalaman, proses berorganisasi. Saya pikir demikian.
acara ngopi bersama malam hari ini. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan murni dari saya pribadi, semua kebenaran itu adalah milik Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.